skalanya sampai kalau di kami itu kan ada pengukuran anu juga apa kognitif itu juga. Nah, itu dijadikan satu. Kalau dulu kan kalau Ibu kita ada tes prestasi sama penyusunan skala sikap gitu. Yes, Nah, aku itu ingat itu penyusunan skala sikap. itu Nilaiku kan apa satu mata ini kuliah ya? sendiri. Nah, ini kan sebetulnya makanya kalau tadi Ibu bilang tambahin ini, wah, ini kalau ini bisa satu satu semester sendiri nih, ada Likert, ada semantik diferensial, ada anu itu gitu. Makanya oke, kita coba ini anu kita mampatkan begitu. Gitu Pak Hari, ternyata rumit ya Pak ya. Ya. Tadi Ini Aryo itu ngasihnya tuh justru ini apa? kuesionernya atau si respon, Mas? Dalam Bapak Gimana Pak? Agak hilang-hilang ya iya. suaranya. Koneksinya putus hilang. Ya. Iya. Gimana Pak? Pripun Pak? Gimana Pak? Ya, objek itu justru kuesionernya atau respondennya. Oh iya, Pak. Oh, kalau di kami itu kan memang kami memang menyiapkan mahasiswa itu untuk membuat instrumennya Pak gitu, memproduksi instrumennya Oh, gitu. Nah, iya, instrumen iya, itu iya. nanti kan kita akan lihat apakah ini kan prinsipnya itu kan instrumen ini sebuah stimulus gitu ya untuk mengetahui kondisi psikologis si kalau ini dalam perspektif psikologi ya gitu ya. Jadi untuk mengetahui Ya, kondisi psikologis si partisipannya itu gitu. Sehingga memang di oke. mata kuliah kami itu memang ada yaitu mata kuliah memang berfokus istilahnya konstruksi skala gitu. Kalau di kami menggunakan istilahnya skala sih Pak gitu. Kalau ini kan kuesioner. Nah, kalau Iya. kuesioner itu lebih lebih general lagi gitu. Skala itu adalah salah satu bagian dari jenis pertanyaan dalam kuesioner gitu. Oh, ya. Pusing kan Pak? Pusing ya Pak ya? Baik. Jangan dimulai sekarang dulu Pak. Oke. Nanti udah keluar isinya sekarang, nanti bingung kita. Oh ya, 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 setuju. Ya, monggo Baik, kalau Pak gitu Hari, nanti kita mungkin mulai. Kita buka ya. ya Ya, silakan, monggo. Silakan. Ya Ya, silakan aja Bu Amanda, silakan. baik. Mana Amel? Mel? Oke. Amel di mana ya? Saya Pak, saya Bu. Sampai udah pusing sih Amel. Bu Amanda, suara saya sudah terdengar belum, Bu? Sudah, sudah. Oke, silakan dimulai dulu dari Amel. Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wadek 1, Pak Hari Indra, Bapak Dr. Indra Cahyo, SEMSI. Yang saya hormati Kepala Pusat Penelitian FE Unkris, Ibu Dr. Amanda Setiorini SPSI MM, beserta jajaran. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Dimas Aryo SPSI MSC selaku narasumber yang akan menemani kita selama 2 jam ini. Yang saya hormati Ibu dan Bapak serta mahasiswa-mahasiswi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Saya Putri Amelia selaku MC akan memandu acara selama 2 jam ke depan. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara Pusat Penelitian FE Unkris dengan tema pembuatan kuesioner untuk penelitian, yaitu sambutan oleh Wadek 1 FE Unkris, pengantar oleh Kapuslit FE, pembukaan oleh moderator, perkenalan dan pemaparan narasumber, diskusi dan tanya jawab, pemberian hadiah untuk penanya, penyerahan e-sertifikat, dan foto bersama. Yang pertama ada sambutan dari Wadek 1 FE Unkris, Bapak Dr. Hari Indra Cahyo, SEMSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Dimas nih bahwa bisa meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan bagi kami ini semua. Lalu Bu Amanda, terima kasih ya ada acara-acara seperti ini sekali lagi. Ya, dengan demikian saya berharap bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita selanjutnya. Saya rasa cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masih di mute, Mel. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengantar Kapuslit FE yang akan disampaikan oleh Dr. Ibu Amanda. Kepada Ibu Amanda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Amel. Agak mulai senewan ya, Mel ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama-tama saya sampaikan kepada, jadi harusnya manggilnya Dek Aryo karena ini adalah junior saya di Psikologi UNER. Terima kasih, Dek, udah mau hadir di sini. Diminta secara mendadak untuk sharing di Todong tepatnya. Dan atas bantuan Mas Iwan, pokoknya Dimas aja katanya gitu. Oh siap, jadi kami langsung mendekati gitu. Terima kasih sudah mau share. Untungnya dengan keadaan online ini adalah bisa ambil narasumber dari jauh-jauh, nggak perlu ngongkosin gitu ya. Oke, saya berharap dengan karena banyak sekali ya, saya ketemu bimbingan yang kemudian bingung, Bu, bikin kuesioner itu bagaimana? Saya tuh kemudian teringat, oh kita dulu harus 3 SKS sendiri itu bagaimana bikin kuesioner. Maka saya pikir alangkah baiknya kalau ada perluasan wawasan untuk teman-teman mahasiswa supaya bisa lebih apa ya, lebih lebih paham lah gitu dunia penelitian setidaknya dalam hal membuat kuesioner. Makanya saya minta tolong kepada Bapak Ibu dosen supaya mahasiswanya dimasukin, yang bimbingannya saya kejar-kejar Pak Hari tadi, Pak Hari Muhammad Hari bimbingannya masukin, jangan sampai nggak ada ini, supaya ringan juga, agak ringan tugas kita untuk membimbing skripsi. Oke, baik, di atas semuanya itu saya berharap bisa memberi kehadiran Puslit bisa memberi manfaat kepada teman-teman sekalian, baik dosen, mahasiswa, dan siapapun yang ingin belajar lebih jauh. Demikian dari saya. Terima kasih, Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amel ngeheng sekarang. Lanjut, Mel. Baik, terima kasih untuk pengantar Kapuslit yang sudah disampaikan. Untuk acara selanjutnya langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dimas Aryo SPSI MSc. Namun sebelum itu, saya selaku MC sudah mempersiapkan moderator nih, yaitu Ibu Rosdiana SEMM. Kepada Ibu Rosdiana, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Amel ya tadi ya. Terima kasih Amel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Harindra tadi sudah memberikan sambutan kepada Ibu Amanda dan pembicara kita hari ini. Saya panggilnya Bapak Dimas Aryo atau Pak Dimas saja nih. Sembarang. Mas Bapak Aryo aja Dimas nggak ya. apa-apa, Bu. Saya Saya panggilnya biasanya Bapak Dimas Aryo saja. biasa. Aryo Oh, aja. Bapak Aryo, baik. Baik, Bapak Aryo. Bapak Aryo, salam kenal ya Pak. Saya Rusdiana, Pak Aryo. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu nih pembicara kita hari ini. Bapak Bapak Putus-putus Aryo ya. ini sebagai
dosen di UNER ya Pak, psikologi UNER, dan saat ini menjabat daya Fakultas Psikologi UNER. Ana menghilang. Maaf, Ibu tadi menghilang. Ini jaringannya kayak kurang bagus di sini. Bentar, sambil saya share lagi ya Bu ya. Sebentar ya Bu. Bentar. Bentar ya Pak Aryo. Aduh. Bentar Bu Amanda, saya sambil share dulu materinya. Atau dibacain aja nggak apa-apa lah. An. Oh, dibacakan saja ya Bu ya. Baik, siap. Bentar. Nanti malah berat Oke, saya lanjut koneksinya. ya. Saya lanjut ya Bu ya. Iya, koneksinya kurang bagus. Saya lagi di ruang Kaprodi nih Bu. Baik, untuk Kak pendidikan dan Prodi, pelatihan. aduh. Iya nih, kurang maksimal nih. Ini pakai wifi sendiri soal saya Bu. Baik nih Bu ya. Saya lanjut ya Bu ya. Untuk maaf ya Bu Karya, untuk pendidikannya gelar sarjananya dari Psikologi UNER. Terus untuk Magister Manajemennya dari Universitas Stirling ya Bapak Aryo ya. Dan mendapatkan sertifikat lulusan pendidikan dari Universitas Adelaide dan mengikuti program Eksekutif Manajemen Perubahan Transisi Organisasi Sekolah Manajemen Maastricht HT. Untuk saat ini Bapak Aryo masuk sebagai ini ya, ada beberapa penghargaan yang sudah Bapak Aryo dapatkan di tahun 2015. Ada program beasiswa dari Belanda untuk kursus singkat dari Nufik. Dan tahun 2017 ada beasiswa dari Australia Award jangka pendek. Itu untuk awardnya. Dan untuk saat ini Bapak Aryo tergabung dalam Ikatan Psikologi Indonesia HIMPSI, tergabung juga dalam Asosiasi Psikometri Indonesia APSimetri, dan tergabung juga dalam Psikologi Industri dan Organisasi Indonesia atau APIO. Baik. Selanjutnya itu yang sudah saya share mengenai Bapak Aryo. Halo. Ya, ya. Oh, baik-baik. Maaf Bu Amanda. Mungkin bisa langsung dilanjut aja kali ya Bu Amanda dan Pak Aryo untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih Bu Rosdiana. Ya. Terima kasih dan Ya, terima kasih Bu Aryo. Monggo Bapak, silakan. terima kasih Bapak dan Bu Amanda atas dan Bapak Ibu semua di sini atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi tentang bagaimana penyusunan kuesioner dalam kepentingan untuk kepentingan penelitian gitu. Memang seperti yang disampaikan sama Bu Amanda tadi, kalau di psikologi penyusunan kuesioner itu kita menyebutnya penyusunan skala psikologi, di mana itu mata kuliah itu 3 SKS sendiri gitu ya. Itu baru nyusun skalanya doang, belum nanti analisisnya, belum itu ada mata kuliahnya sendiri lagi gitu. Dan memang saya sudah sekitar 5 tahun belakangan ini memang di samping saya sebagai konsultan di psikologi industri dan organisasi, saya juga banyak berkutat di dunia psikometri. Makanya tadi saya disampaikan saya bergabung dalam Asosiasi Psikometrika Indonesia. Saya terlibat di beberapa penyusunan instrumen, baik itu untuk tes skala nasional maupun juga beberapa instrumen pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gitu. Makanya kemarin ketika Bu Amanda mengajak saya untuk berdiskusi tentang ini, wah saya senang sekali di sini kalau bisa berbagi di sini gitu, karena menurut saya ini sesuatu yang memang apa ya, kalau saya bilang bikin skala itu seni sebetulnya gitu ya. Jadi ada sentuhan-sentuhan bagaimana memang kesannya sulit gitu ya, tapi sebetulnya kalau kita enjoy itu
enak sebetulnya. Ya kayak kalau kita gambar itu gitu. Saya kalau bikin skala itu bisa nggak kerasa waktu itu bisa gitu, bisa bisa tiba-tiba malam gitu aja gitu karena ngotak-ngatik skala itu menyenangkan sebetulnya. Tapi nanti kita akan makanya jangan dipikir sulit-sulitnya dulu gitu ya. Kita ngobrol seneng-senengnya dulu gitu ya. Karena prinsipnya begini Bapak Ibu, pembuatan skala ini kan gitu ya, bahwa kita sedang membuat sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, partisipan, responden penelitian kita itu responnya dia kayak apa? Itu kan bergantung pada pertanyaan kita gitu. Kualitas penelitian kita, kualitas hasil penelitian kita itu juga akan sangat ditentukan oleh pertanyaan yang seperti apa yang kita berikan gitu ya. Nah, makanya di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang tahapan-tahapan atau beberapa hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan dalam menyusun sebuah kuesioner. Mohon izin saya share screen, G. Monggo, Dek. Ya. Oke, baik sudah bisa dilihat ya share screen saya. Nggih, Baik, sampun. Y, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di hari ini gitu ya. Setidaknya ada 7 poin utama gitu ya. Di mana yang pertama itu kenapa sih kita bicara tentang kuesioner gitu ya. Ini saya lebih banyak ingin Bapak Ibu mengatakan bahwa ini loh plus minusnya kuesioner itu ini gitu. Jadi kenapa kita menggunakan kuesioner, kenapa kok bukan yang lain dan sebagainya gitu ya. Dan apa kelebihannya, apa kekurangannya dan sebagainya itu yang nanti akan kita sampaikan gitu. Lalu juga hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Lalu jenis-jenis pertanyaan dalam kuesioner itu apa saja gitu ya. Apakah kuesioner itu adalah pertanyaan yang langsung nembak gitu atau agak diputar-putar dikit atau apa. Nah, itu nanti tergantung pada tujuan dari kuesionernya itu sendiri gitu ya. Terus tahapan-tahapan dalam penyusunan kuesioner, terus bagaimana kita mendesain pertanyaan yang efektif, apa kriteria pertanyaan yang efektif itu seperti apa gitu ya. Dan saya ambil satu contoh penskalaan gitu ya. Kalau kata bilang ini penskalaan jadi salah satu set of pertanyaan gitu ya, pendekatannya yang dikenal dengan mungkin Bapak Ibu sangat familiar dengan Likert gitu ya. Kalau di psikologi Likert itu udah kayak pertanyaannya semua Likert gitu yang dipakai paling gampang dan sebagainya. Walaupun nanti saya juga akan mencoba untuk memberikan gambaran beberapa alternatif gitu ya, atau di kami itu Likert itu potensi biasnya itu juga tinggi. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan apa yang bisa kita gunakan gitu ya. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang beberapa tantangan. Saya akan menutup dengan beberapa tantangan yang mungkin perlu kita pertimbangkan atau tantangan yang akan kita hadapi ketika kita menggunakan kuesioner ini gitu. Oke, baik. Ya, jadi kuesioner itu adalah sebetulnya sebuah tools. Jadi Bapak Ibu ya namanya tools itu kan ya, contoh katakan obeng gitu ya. Obeng itu kan kita kalau obeng kalau skrupnya itu adalah plus gitu ya, ya maka obengnya adalah obeng blimbing gitu. Kalau skrupnya minus ya maka obeng tipis. Nah, kuesioner itu adalah tools saja, tools untuk kita mendapatkan jawaban atau mendapatkan respon dari partisipan penelitian kita gitu ya. Sehingga gitu ya, tools apa yang kita gunakan itu akan sangat bergantung pada tujuan penelitian kita apa. Kita mau menjawab penelitian apa gitu. Nah, kuesioner ini nanti yang akan mengikuti tujuan dari penelitian kita gitu ya. Nah, dalam kuesioner ini kita akan membuat atau menyajikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan. Nah, ini kenapa gitu ya? Kalau di psikologi itu ini mohon izin ya karena saya backgroundnya psikologi, jadi mungkin banyak bercerita tentang psikologi, tapi bisa jadi juga ini bisa berlaku umum gitu ya. Nah, ada pertanyaan gitu ya, tapi juga ada pernyataan karena ini nanti juga kuesioner itu juga untuk mengungkap sikap atau pendapat atau opini gitu ya
tentang dari seseorang atau partisipan penelitian kita gitu ya, tentang suatu hal yang ingin kita tanyakan gitu. Dan gini ya, ini yang paling penting adalah disajikan secara terstruktur gitu ya dan terstandarisasi gitu. Artinya kuesioner ini diperlakukan sama kepada seluruh partisipan gitu. Ini yang membedakan kuesioner dengan instrumen wawancara gitu ya. Wawancara gitu ya, kita bisa melakukan follow up question tergantung pada apa ya, kalau saya bilang bergantung pada respon dari atau jawaban dari si partisipan gitu. Tapi kalau kuesioner, ya kita tanyanya ini nanti dia responnya apa, dan itu semua perlakuannya sama gitu. Nah, terstruktur. Nah, ini nanti juga akan kita lihat gitu ya, bahwa alurnya seperti apa gitu ya. Pertanyaannya yang dimulai bagaimana, penyajian atau penempatan butir-butir pertanyaannya itu sangat juga menentukan bagaimana respon dari si partisipan itu sendiri gitu. Kenapa kita bicara tentang kuesioner gitu ya? Beberapa kelebihan yang akan kita dapatkan: satu, efektif dan efisien dalam pengumpulan data, karena kita bisa menanyakan banyak hal gitu ya dalam satu waktu, dan itu bisa ditanyakan ke banyak responden atau banyak partisipan gitu. Ini berbeda dengan wawancara yang kita bisa jadi karena dia jawaban si partisipan itu panjang sehingga nggak banyak pertanyaan yang bisa kita gali. Gitu. Begitu pula juga kalau partisipan, apalagi face to face interview atau one on one interview, gitu ya, maka itu akan sangat terbatas jumlah partisipan yang kita gunakan, apa yang kita tanyakan, gitu. Tapi kalau respon kuesioner, gitu ya, kita bisa sebar itu, gitu ya, selama populasinya sudah kita tentukan, teknik samplingnya sudah kita tentukan, targetnya berapapun itu akan bisa mudah untuk menjangkau, gitu ya. Jadi, pengalaman saya beberapa itu dengan mahasiswa skripsi saja itu kayak penyusunan instrumen psikologi baru mengadaptasi alat tes itu kira-kira sekitar 800, 1.500 responden, itu mudah untuk kita dapatkan sebetulnya. Apalagi sekarang kita punya media online, gitu. Akan sangat mudah untuk kita menjangkau responden penelitian kita gitu. Nah, ini juga yang makanya poin ketiga keuntungannya adalah large sample size gitu. Kita bisa menggunakan jumlah sampel size yang besar sebetulnya. Lalu bisa juga menanyakan hal-hal yang bersifat sensitif dengan catatan gitu ya, aspek kerahasiaan dan anonimitasnya terjaga gitu. Nanti saya juga akan jelaskan itu beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan kita. Lalu tadi saya bilang terstandar gitu ya, valid dan reliabilitasnya itu juga bisa kita kelola, bisa kita kontrol gitu ya, selama kita memahami itu. Terus aksesibilitasnya gitu ya, lebih mudah diakses, lebih mudah dijangkau oleh banyak orang tadi gitu ya. Fleksibel, kita bisa merangkai atau menyusun pertanyaan sesuai dengan kebutuhan atau tujuan dari penelitian kita gitu ya. Dan pengolahan datanya relatif lebih sederhana gitu ya. Kenapa saya bilang lebih sederhana gitu ya? Karena dalam proses analisis datanya gitu, kita banyak aplikasi atau software pengolahan data yang kita gunakan dengan mudah dan gratis gitu ya. Ini yang paling penting, gratis itu. Kalau kami di psikologi itu sudah tidak lagi mendorong mahasiswa menggunakan SPSS, karena SPSS berbayar gitu ya, dan kalaupun masa kita juga ngajarin mahasiswa untuk nge-crack gitu kan gitu. Sehingga saya menggunakan sekarang sudah mulai mendorong kayak Jamovi, CASP, atau menggunakan, kalau mahasiswanya agak advance dia jago programming, maka saya ajak untuk menggunakan R katakan. Nah, itu gratis semua gitu, dan fitur dan fasilitasnya itu hampir sama dengan SPSS gitu, sehingga menurut saya sudah tidak ada lagi alasan atau kendala analisis datanya gitu, sehingga itu sangat mudah. Kenapa? Karena mudah, karena tinggal klik-klik doang gitu. Kalau kualitatif mungkin butuh effort, jadi kita harus menganalisa dan sebagainya. Kualitatif sekarang juga ada softwarenya, tapi sejauh ini saya belum menemukan software gratis untuk yang kualitatif gitu.
Nah, tapi gitu ya, bukan berarti kuesioner ini tidak ada kurangnya gitu ya. Pasti ada juga beberapa kelemahan dari kuesioner ini. Yang pertama itu adalah respon rate yang rendah gitu. Gitu. Kalau saya bilang tadi saya bisa 800, 500 gitu ya. Itu harus ditanyain dulu berapa lama pengambilan datanya. Gitu. Effortnya ngedor-ngedor pintu orang berapa kali, berapa lama saya gitu. Saya gitu ya, rajin betul seminggu sekali ngingetin tolong ini dan sebagainya gitu ya. Karena saya betul-betul mengalami gitu ya apa ya tingkat partisipasi orang Indonesia dalam penelitian itu rendah. Itu yang saya rasakan gitu. Pun kalau kadang saya mendapatkan respon rate yang tinggi gitu ya, belum tentu juga jawabannya itu serius. Gitu. Ya, kadang gitu ya, umpamanya gitu ya, kita deh di sini gitu kalau tolong dong isin survei. Oke. Oke itu kan karena teman kita sendiri yang tanya gitu. Nanti ngisinya gimana? Diawur gitu. Ya, pokoknya kelihatan ngisi ada anu gitu ya. Ya biar anu apa nggak enak sama teman gitu ya sehingga ngisi ngawur aja gitu. Kan kita makin sakit hati rasanya gitu ya udah nyari subjeknya dikit susah habis gitu apa keseriusan orang dalam menjawab itu juga rendah gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kita meminimalisir hal-hal tersebut gitu, termasuk juga kalau kami istilahnya attention checking. Jadi ngecek apakah betul partisipan kita itu jawab beneran atau dia nggak baca gitu. Anggar pokoknya ngeklik doang. Terlebih lagi ketika itu online gitu. Karena saya pernah ngalamin dapat subjek itu di pemerintahan gitu ya 500 udah seneng saya gitu ya. Tapi begitu saya entry gitu ya ada sekitar 100 partisipan, 100 data itu sama semua. Dari A sampai Z dari itu sama semua. Wah ini jelas di fotokopi nih kalau gini jawabannya gitu, nggak diisi cuma di fotokopi terus dikumpulkan dibalikin aja karena sungkan aja mungkin sama saya gitu. Nah itu kan kita lebih dongkol gitu ya sudah ngentri sudah ternyata itu harus dibuang karena itu nggak akan mempengaruhi hasil juga gitu. Nah lalu yang tidak kalah adalah bias respon yang diberikan oleh partisipan. Bias ini juga gitu ya, terlebih lagi ketika kita mempertanyakan hal-hal yang bersifat sensitif gitu. Contoh bagaimana kepuasan pekerja gitu ya, di sebuah perusahaan X gitu ya. Di mana yang tanya adalah mahasiswa skripsi anaknya yang punya perusahaan tersebut. Ya tentunya jawabnya akan bias gitu. Nah, ini kita harus antisipasi ini gitu ya. Kan ini sangat apalagi ketika pertanyaan-pertanyaan itu bersifat pertanyaan kuesionernya bersifat self assessment gitu. Lalu berikutnya hanya menyajikan snapshot dari respon partisipan. Jadi kita tidak bisa melihat keseluruhannya. Ini hanya sample of behavior gitu. Jadi ya snapshot ketika dia ditanyain aja gitu. Ketika pas ditanya dia akan jawab seperti ini. Apakah itu akan konsisten? Belum tentu gitu. Nah, ini nanti yang juga apa yang harus kita pertimbangkan untuk meminimalisir ini gitu ya. Lalu juga keterbatasan sampling gitu ya. Jumlah sampelnya, lalu juga difficulties for some population. Beberapa populasi, beberapa karakter subjek kita mungkin tidak bisa klik atau tidak bisa memahami dengan mudah pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan karena keterbatasannya dia gitu. Sehingga ketika kita menyusun sebuah instrumen, kita harus betul-betul mempertimbangkan siapa target populasi kita. Gitu. Konsep apa yang akan kita gunakan? Apakah ini eksis di mereka atau tidak? Gitu. Kalau eksis, bahasa seperti apa yang mereka gunakan? Itu betul-betul menjadi pertimbangan kita. Gitu. Oke. Apa yang perlu kita pertimbangkan? Yang pertama adalah what to include and leave out, of course. Gitu ya. Apa yang mau kita sampaikan? Apa yang mau kita tanyakan? Hal-hal apa saja yang mau kita tanyakan? Ini yang kalau di mahasiswa saya itu selalu saya bilang demografi gitu namanya. Demografi, dia mau ada gender, dia mau ada status pernikahan, dia mau ada tingkat pendidikan, dia mau ada gitu. Saya tanyain dulu, itu nanti kamu pakai semua nggak analisisnya? Gitu. Enggak, Pak. Biasanya kita tanya gitu. Lah biasanya ya ngapain gitu loh. Gitu. Kalau itu nggak berguna untuk penelitianmu, ngapain kamu tanyain gitu loh. Gitu. Terus saya demografinya apa?
ya baca jurnal, baca artikel, baca penelitian sebelumnya, gitu ya. Kalau konstruk ini, kalau variabel ini, gitu ya, biasanya itu dipengaruhi oleh apa? Gitu. Nah, itulah yang akan menjadi dasar pemilihan apakah memang demografi ini perlu kita tanyakan atau tidak. Karena itu nanti akan menjadi bahan untuk kita menganalisa, gitu ya. Ya, jadi kita akan lihat apakah ini memang ada efeknya variabel demografi dengan variabel hipotesis yang kita teliti, gitu. Jangan-jangan pengaruh ini karena ada demografinya. Nah, itu kan bisa jadi penjelasan juga, gitu. Jadi nggak cuma buat cantik-cantikan doang, buat tambah-tambahan atau biasanya seperti ini, gitu. Sehingga ya betul-betul kita harus pertimbangkan betul hipotesis variabel-variabel apa saja yang kita tanyakan, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kita tanyakan, lalu urutannya, gitu. Ya, urutannya ini saya gitu ya, contoh katakan kita mau variabel apa dulu yang ditanyakan, gitu ya. Kita mau apakah variabel independennya dulu, variabel dependennya dulu, atau konstruk apa dulu yang kita tanyakan, atau demografi dulu. Biasanya demografi dan sebagainya. Kalau saya demografi saya taruh belakang, gitu. Kenapa? Gitu ya. Ya sederhana saja, gitu ya. Bisa jadi nanti gitu ya, biar dia menjawab dulu variabel penelitian atau konstruk penelitian yang kita tanyakan, gitu ya. Biar dia tuntas tentang sikapnya terkait variabel penelitian yang saya tanyakan, baru setelah itu dia akan menjelaskan tentang identitasnya. Daripada dia menjelaskan identitasnya dulu, gitu ya. Nanti habis gitu dia mikir, oh mau sore aku direktur nggak puas gitu kan, jadinya kan nggak aneh. Jadi biarkan dia ngomong tentang kepuasannya dulu, setelah itu baru ditanyain tentang demografinya, sehingga tidak ada pengaruh dari jawaban yang sebelumnya, gitu. Nah, ini penting untuk kita mempertimbangkan betul. Lalu jenis pertanyaannya juga, gitu. Apakah ini pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup? Opsi apa yang kita berikan? Termasuk juga pertimbangan intervalnya, gitu ya. Kayak contoh umur, gitu ya. Umur kalau menurut saya itu sudah nggak perlu kita kategorikan. Gitu. Suruh dia masukin angka saja, gitu. Angkanya berapa? Gitu. Kenapa saya bilang angka? Karena ini akan mudah untuk kita melihat min skornya. Gitu. Kalau kita kategorikan, kita nggak bisa melihat min skornya, hanya kita lihat persentase aja, jumlah sekian dan sekian dan sekian, gitu. Tapi kalau dari angka, hanya angka saja, kita bisa nanti kategorikan, gitu ya, dan juga bisa kita buat min skornya dan bisa kita analisis. Kalau kita buat sudah dengan kategori berdasarkan biasanya ya yang dipakai berdasarkan generasi katakan, gitu ya. Ya itu nanti ya akan hanya dilihat perbedaannya dilihat aja eh, berdasarkan kategori dan ini. Cuman menurut saya agak direduksi gitu loh menurut saya gitu. Jadi lebih baik dibuka aja, dia suruh masukin berapa angka umurnya, nanti kita yang akan analisis dari situ gitu. Lalu exact wording ini gitu ya. Gitu ya. Dalam perjalanannya kami gitu ya, seringkali selalu dalam proses penyusunan instrumen itu selalu ada fase di mana kita mereview word by word-nya, gitu. Itu penting, gitu ya. Bahkan kalau saya menyusun sebuah alat tes skala nasional ya, itu kami sampai mendatangkan ahli bahasa Indonesia. Jadi ada istilahnya uji ini kalau kita bilang penyusunan instrumen yang complicated ya, yang benar-benar sebuah studi tentang penyusunan instrumen itu kami sampai mendatangkan ahli bahasa, gitu. Karena jangan sampai persepsi orang itu berbeda dengan persepsi dari si peneliti, gitu. Lalu ya kita nggak bisa 4 kali 4 16 gitu ya. Kok 7 kali 7 49 setuju nggak setuju, yang penting penampilan gitu ya. Jadi layout itu penting gitu ya. Kalau dulu mungkin kami istilahnya validitas muka gitu. Tampaknya itu seperti apa, walaupun itu sebetulnya hanya bagian dari sebuah validitas, tapi itu akan sangat mempengaruhi. Saya sangat ingat sekali waktu saya S2 gitu ya. Supervisor saya sampai bilang, Dimas, ini nanti kamu pakai tinta hitam apa tinta biru? Gitu. Kenapa Pak? Ini ngaruh. Gitu.
Terus nanti formmu bentukmu seperti apa gitu. Karena tampilan ini juga yang akan menjadi pertimbangan kredibilitas dari si peneliti itu sendiri. Nah, kalau tampilan kita nggak serius gitu ya, biru itu kan sesuatu yang nggak formal gitu, katakan gitu. Itu aja ngaruh gitu. Terus tampilanmu seperti apa? Karena apa? Ketika orang sudah melihat tampilannya nggak formal, nggak serius dan sebagainya gitu ya. Orang akan mempertimbangkan ini penelitiannya benar nggak nih? Penelitiannya kredibel nggak nih? Gitu. Bahkan di kami di psikologi itu sudah mendorong untuk mahasiswa tidak menggunakan Google Form. Kenapa? Karena Google Form itu umum, gratisan. Gitu. Di fakultas itu kita mengembangkan satu fitur untuk online survei, gitu ya, sehingga mahasiswa itu bisa bikin online survei di situ, disebarkan, gitu ya, dan bisa dianalisis kalian, gitu ya, dan itu ada legasinya, ada tulisannya bahwa itu adalah Universitas Erlangga, Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, gitu. Sehingga kredibilitasnya lebih dipertimbangkan gitu loh, dibandingkan kita menggunakan yang fitur gratisan gitu. Walaupun online survei yang kita buat itu juga gratisan, tapi itu kita buat sendiri gitu. Ya kalau mungkin kita bisa menggunakan Survei Monkey atau apa, tapi itu memang berbayar gitu ya. Gitu. Tapi kalaupun kita oke lah pakai Google Form katakan, ya tolong juga tampilannya gitu ya, itu jangan tampilan yang sifatnya standar gitu loh. Setidaknya ada effort buat kita untuk menyajikan sebuah tampilan yang nampaknya nampak profesional gitu. Karena itu akan membuat kredibilitas peneliti meningkat dan kesungguhan responden untuk menjawab itu menjadi lebih meningkat gitu. Lalu juga instruksinya itu juga harus jelas gitu ya. Saya mengajarkan ke mahasiswa saya gitu ya, sampaikan berapa banyak pertanyaan yang akan dijawab, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjawab gitu ya, itu disampaikan di depan gitu. Lalu aspek etiknya gitu ya, kalau di kami sudah menggunakan informed consent itu seperti apa gitu ya, untuk memenuhi etika penelitiannya gitu ya. Terus supaya apa? Supaya partisipan itu sudah terbangun mindsetnya bahwa oh, saya diharapkan untuk menjawab tentang ini, saya harus meluangkan waktu saya selama ini untuk saya konsentrasi untuk menjawab ini. Itulah pentingnya instruksi. Gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi faktual gitu ya. Contoh katakan kita bicara tentang apakah Anda menggunakan email atau tidak gitu ya. Kalau iya, apa alamat email Anda gitu. Anda lebih senang dihubungi melalui apa gitu ya. Atau kalau umpamanya Anda lebih senang mendapatkan reward dari apa, menggunakan apa, OVO, GoPay dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan faktual gitu ya. Ini saya lagi menjalankan penelitian tentang persepsi masyarakat Indonesia terhadap kehadiran kendaraan elektronik katakan. Itu ada pertanyaan-pertanyaan faktual seperti apakah Anda punya atau pernah punya kendaraan elektronik atau tidak gitu. Apakah Anda pernah menggunakan elektronik atau tidak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan faktual gitu. Kenapa? Karena kita langsung menyasar pada fakta yang ingin saya dapatkan dari dia apa gitu. Lalu menggali informasi demografi itu tadi terkait dengan karakteristik subjek kita, gender, tingkat pendidikan, penghasilan, status ekonomi, status pernikahan dan sebagainya. Tapi yaitu tadi saya sangat menyarankan gitu ya, Anda harus melihat variabel-variabel data-data empiris, hasil-hasil penelitian sebelumnya itu faktor-faktor demografi apa saja yang memang berperan. Nah, itulah yang Anda gunakan gitu ya. Nggak usah semua dimasukkan, apalagi terus nanti dimunculkan dianalisis juga nggak dipakai gitu. Jadi buat apa? Lalu pernyataan atau pertanyaan yang mengukur sikap. Nah, ini biasanya orang psikologi nih yang gede, atau Bapak Ibu semua di ekonomi mungkin juga ada ya terkait apa kepuasan kerja, terkait dengan persepsi terhadap manajemen, persepsi terhadap persepsi terhadap kebijakan pemerintah dalam konteks kebijakan fiskal dan sebagainya. Itu kan sikap
gitu ya. Sikap itu kita bicara tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan tindakan kita terhadap satu objek. Gitu. Objek ini bisa macam-macam. Gitu. Contoh, kebijakan, bagaimana kita mengevaluasi kebijakan tentang fiskal, katakan. Maka apa yang kita pikirkan sejauh mana saya paham tentang apa itu fiskal, gitu ya, apa yang saya rasakan terkait dengan kebijakan itu, dan perilaku saya dengan kebijakan itu apa. Nah, itu yang menjadi aspek-aspek yang kita tanyakan dalam mengukur sebuah sikap. Lalu pertanyaan mengevaluasi sesuatu, evaluasi terkait dengan kualitas sebuah produk, evaluasi terkait kepuasan pelanggan gitu ya dengan menggunakan serviqual gitu ya. Itu kan mengevaluasi layanan katakan gitu. Itu bisa saja gitu. Nah, ini jenis-jenis pertanyaan yang bisa terkandung dalam kuesioner itu sendiri gitu. Mohon maaf, apakah saya kecepatan? Kayaknya enggak sih. Oh enggak, Langsung oke. aja. Iya, Bisa dilanjut Pak Aryo. iya, oke. Pertanyaan cukup banyak ini moga-moga makanya gitu ya agak gitu. Tapi semoga nanti diskusinya bisa lebih menarik gitu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan sebuah instrumen gitu ya. Gitu ya. Dan biasanya memang kami gunakan ini untuk menyusun instrumen, menyusun alat tes dan sebagainya. Gitu ya. Nanti saya akan mendalami setidaknya 3 poin yang di atas. Gitu ya. Karena untuk yang uji coba, perakitan, validasi itu sudah maksudnya itu sudah yang menggunakan analisis, interpretasi terkait analisisnya gitu ya. Yang pertama adalah konseptualisasi. Gitu. Ini kita akan bicara tentang satu, konsep apa yang kita gunakan, teori apa yang kita gunakan, konstruk apa yang kita gunakan. Itu. Ya. Ini sebagai sebuah landasan. Gitu. Ya. Dan dengan kita punya landasan teori yang kuat, gitu ya, maka argumentasi kita bisa kuat. Gitu. Ya. Dan dengan kita punya landasan ini kan kita menjadi lebih firm, lebih pede, lebih yakin dalam mendeliver pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga penting buat kita gitu ya, untuk menggali dulu, mengenali dulu konsep apa yang kita gunakan. Gitu ya. Lalu berikutnya dari konsep tersebut kita operasionalisasikan. Karena dari sisi teori itu belum bisa, itu masih abstrak sifatnya. Gitu ya. Kita harus operasionalisasikan. Gitu ya. Outputnya dari operasionalisasi ini, selain kita mendapatkan definisi operasional, kita juga akan mendapatkan kisi-kisi atau mengembangkan sebuah kisi-kisi atau blueprint dari kuesioner kita. Contoh katakan demografi, apa saja yang mau kita tanyakan, gitu ya. Oh, tentang usia bla bla bla. Lalu bagaimana kita menanyakannya? Opsi apa saja yang kita tawarkan? Apakah ini bisa dalam bentuk opsi atau pertanyaan terbuka atau apa? Gitu. Lalu konsep X, katakan konsep X ini dimensinya apa, gitu ya. Lalu indikatornya apa dan nanti berapa item dalam satu indikator. Nanti saya akan contohkan. Lalu setelah kita punya apa punya blueprint yang clear gitu ya, baru kita buatkan itemnya gitu. Gitu ya. Nanti saya jelaskan kriteria-kriteria item yang bagus seperti apa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tadi kalau kita building item atau building instrument from the scratch, maka kita perlu meluangkan waktu untuk melakukan uji coba. Gitu. Ya, uji coba ini usahakan memiliki karakteristik sampel yang hampir sama dengan sampel penelitian kita. Gitu. Contoh katakan kalau kita ingin nanti menggunakan sampelnya adalah mahasiswa, ya udah gunakan mahasiswa teman-teman kita sendirilah untuk sebagai objek uji coba. Nggak apa-apa, asal temennya serius waktu dan uji coba. Tadi bukan karena teman aja terus dijawab ngawur gitu. Lalu gitu ya, kalau sudah kita lakukan analisis hasil psikometrinya gitu ya. Lalu kita lakukan perbaikan-perbaikan dari hasil uji coba tersebut, baru kita rakit atau kita buat versi finalnya. Setelah sudah versi final, baru setelah itu kita deliver dan kita lakukan validasi. Ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Gitu. Saya akan coba main di 3 poin utama yang akan saya
detailkan. Nah, yang pertama adalah konseptualisasi dan operasionalisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya, dalam semua penelitian selalu harus ada acuan teorinya, gitu. Nah, terkadang teori yang kita gunakan itu belum punya operasionalisasi yang jelas, gitu ya, masih di tingkat awang-awang, gitu ya. Karena pada titik tertentu teori itu kan sesuatu yang sangat ideal, gitu ya, dan sebagainya. Nah, dalam penelitian itu tugas kita adalah bagaimana mengaitkan teori yang kita gunakan dengan pada kenyataannya atau prakteknya, gitu ya, atau in day to day activity-nya itu seperti apa, gitu. Operasionalisasi dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa, gitu. Itulah sebetulnya aktivitas penelitian kita, gitu ya. Dan di kuantitatif, gitu ya, ini yang agak sedikit lebih rigid, gitu ya. Bagaimana kita melakukan operasionalisasi, menurunkan dari konseptualisasi menjadi operasionalisasinya, gitu. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada 2 poin utama yang akan kita dalami di sini adalah definisi konseptual dan definisi operasional. Ini harus kita keliru. Definisi konseptual itu adalah definisi dalam konteks teoritisnya, gitu. Dari mana kita mendapatkan definisi konseptual ini, gitu? Dari kita melakukan pengamatan, mempelajari literatur, kajian-kajian literatur, gitu ya, mempertimbangkan, gitu ya, konsep apa yang kita gunakan, konstruk apa yang kita gunakan, gitu ya, untuk penelitian kita ini. Ya, nah, kenapa saya bilang kita harus observasi, kita harus pertimbangkan betul, gitu ya. Bisa jadi katakan teori X nih teori yang established, katakan. Tapi pertanyaan saya, apakah teori ini akan jalan di populasi saya atau tidak? Jangan-jangan teori ini nggak fit di populasi saya, gitu ya. Ya, contoh katakan, kita bicara tentang learning agility, gitu ya, atau dorongan kita untuk mempelajari hal-hal baru, mempelajari sesuatu gitu ya. Gitu. Learning agility, gitu. Banyak konsep yang dijelaskan di anak-anak sekolah, katakan. Gitu. Padahal subjek kita itu adalah learning agility pada konteks orang dewasa. Gitu. Nah, sehingga kita harus perhatikan bahwa teori yang kita gunakan ini adalah yang work well di dewasa. Gitu. Sehingga kita betul-betul harus mempertimbangkan teori apa yang kita gunakan dan apakah teori ini relevan dengan populasi atau karakter partisipan yang ingin kita teliti, gitu. Nah, karena kan dalam penelitian itu kan, gitu ya, setidaknya tidak hanya bicara tentang subkonteks, konteks menguji sebuah konsep saja, gitu. Tapi kan juga kita harus lihat kesesuaian dengan populasinya, karena populasi juga bagian dari yang kita tanyakan, gitu kan, bagian dari itu kan, apakah populasimu di mana dan sebagainya, gitu. Nah, sehingga, gitu ya, definisi konseptual ini betul-betul kita lakukan pertimbangan satu kesesuaian apakah memang itu konstruk atau teori yang akan kita gunakan dan kesesuaian teori tersebut itu dengan konteks atau populasi dari penelitian kita. Lalu berikutnya adalah definisi operasional. Ketika kita sudah mendapatkan konsep definisi konseptualnya, gitu ya, bagaimana ini dioperasionalisasikan, gitu ya? Bagaimana konteks ini, gitu ya, atau konsep yang kita gunakan ini, gitu ya, itu dijelaskan dalam prakteknya, gitu. Ya. Bagaimana mengukurnya? Dikatakan tinggi itu ketika apa? Dikatakan rendah itu ketika apa? Gitu ya. Ya. Terus kira-kira kita gimana nanyanya dan sebagainya itu harus clear. Gitu. Ya. Dan itu harus relevan dengan definisi konseptual yang kita gunakan. Jangan sampai, gitu ya, definisi konseptualnya kita pakai A, gitu ya, definisi operasionalnya kita pakai X. Gitu. Kenapa? Karena saya nemunya alat ukurnya yang X. Gitu. Itu sering kali terjadi tuh. Gitu. Ya. Jadi karena bisa jadi kalau kita runtut-runtut gitu ya, X ini gitu ya, diruntut ke atas ternyata gitu ya, konsep yang dipakai X ini adalah A aksen gitu ya, atau A
apa ya istilahnya, bukan A aksen ya. Kalau A aksen kan masih turunan gitu. Tapi ini sebetulnya pertarungan antara A sama X ini di nenek moyangnya itu gede gitu loh. Jadi bayangkan kan kita pakai teori konsepnya A gitu ya. Ternyata yang kita pakai adalah musuhnya gitu. Di dalam mengukur kan nggak lucu jadinya. Dan ini seringkali terjadi mahasiswa kalau udah kayak gitu ya pilihannya ganti konsepnya atau ganti alat ukurnya. Kalau ganti alat ukurnya ya ambil alat ukur baru, ambil data baru. Ya itu artinya ya kita ketemu lagi setelah ini gitu. Nah, jadi itu yang betul-betul harus hati-hati dalam operasionalisasinya, Bapak Ibu semua dan teman-teman di sini. Lalu ya, three level measurement process di sini gitu ya. Yang pertama ini tahapannya seperti ini. Jadi menurut Newman, saya pikir buku Newman sangat familiar dipakai di social research gitu ya. Bahwa yang pertama adalah abstrak teorinya gitu ya, teori yang kita gunakan, lalu bagaimana mengukurnya, dan concrete reality of human activity seperti apa, indikator-indikator perilakunya seperti apa, dan dalam bentuk butir-butir pertanyaannya seperti apa. Ini turunannya seperti ini, dari konsep sampai operasional sampai kepada butir. Gitu. Saya akan menunjukkan alurnya kalau menurut konsep penelitiannya seperti ini. Gitu ya. Jadi ada konstruk abstraknya seperti apa, gitu ya. Ini dalam konteks konseptual diturunkan menjadi definisi konseptualnya, gitu ya. Lalu dioperasionalkan level sampai pada level pengukurannya seperti apa. Ini menjadi indikator atau butir-butir soalnya, gitu. Dalam penerjemahannya kami contohkan seperti ini. Ini adalah salah satu mahasiswa bimbingan saya waktu itu dia meneliti tentang adaptasi skala mengukur tingkat employabilitas mahasiswa, employabilitas gitu. Jadi bagaimana saya bisa melihat diri saya itu adalah orang yang dapat kerja gitu. Nah, secara konsep gitu ya, employability ini, kompetensi employability skills ini setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 dimensi, yaitu aspek dimensi emotional intelligence, dimensi academic performance, dimensi career development learning, dimensi problem solving skill, dan dimensi work and life experience, gitu ya. Bagaimana penerjemahan operasionalisasinya? Ini penjelasannya. Kemampuan mengelola diri, bla 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 dan sebagainya, gitu. Lalu kita lihat jumlah itemnya berapa, gitu. Nah, lalu gitu ya, dari tabel dimensi ini kita terjemahkan lagi ke dalam tabel blueprint, gitu ya, bahwa item-item ini itu di dimensi-dimensi ini itu ada pada butir mana saja. Nah, butir-butir ini kalau di kami itu di coding, gitu. Itu E11, E12 dan AI1, AI2 dan seterusnya. Ini adalah coding untuk aspek emosional, gitu ya. Nah, dari blueprint ini saya ambilkan contoh, ini bentuk dari butirnya, gitu. Contohnya, saya memiliki banyak pengalaman kerja, gitu ya, dan saya bisa menjelaskan makna dari setiap pengalaman yang saya berikan. Ini dari mana? Kita bisa lihat dari definisi operasionalnya, kepemilikan pengalaman kerja yang relevan dan keterampilan mahasiswa untuk mengartikulasikan pengalaman tersebut. Itu definisi operasionalnya. Berarti ada 2 poin kan di situ, yaitu terkait dengan apakah dia memiliki pengalaman dan apakah dia bisa memaknai pengalaman tersebut. Sehingga itu diterjemahkan dalam butir ini. Nah, gitu turunannya Bapak Ibu semua di sini. Jadi dari dimensinya seperti apa, penerjemahan operasionalisasinya seperti apa, lalu diterjemahkan ke dalam butirnya menjadinya seperti apa. Gitu. Oke. Baik. Nah, gitu ya. Apa sih kriteria sebuah butir itu dinyatakan efektif gitu ya. The goal is to have difference in answer reflect difference in where people stand on the issue, gitu. Rather than difference on their interpretation of the question. Jadi tujuan kita menanyakan sesuatu itu adalah, gitu ya, kalau partisipan kita memiliki
jawaban yang berbeda, itu perbedaan itu karena perbedaan terkait dengan sikap dia atau posisi dia terhadap pertanyaan tersebut. Gitu. Ya, contoh katakan bahwa kalau kita menanyakan tentang kepuasan kerja, maka perbedaan puas atau tidak puas itu memang sedang mencerminkan kepuasan atau ketidakpuasan dari partisipan kita. Bukan karena perbedaan interpretasi. Gitu. Terkait dengan apa itu kepuasan dan apa itu ketidakpuasan. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi ini adalah kadang sering, makanya ini kunci. Gitu. Ini kita harus memastikan bahwa gitu, subjek kita itu memang ada kemungkinan mendapatkan variabilitas jawaban yang besar. Gitu ya. Kenapa saya mengatakan gini? Karena pada satu titik kadang kalau kita menanyakan hal-hal yang sangat sensitif, orang kan kecenderungannya semua jawab setuju semua. Nah kalau semua jawab setuju, nggak ada artinya item kita. Karena apa? Karena tidak akan mampu membedakan sikap seseorang. Padahal kan tujuan kita ingin melihat. Karena kita sedang menguji sebuah variabel. Variabel itu variabel. Kemampuan gitu, untuk bisa bervariasi. Nah, kalau itu tidak jawabannya semua sama, tidak memunculkan variabel, sehingga tidak kuat untuk dianalisis jadinya. Nah, inilah jadi potensi masalah nanti. Makanya keep in your mind bahwa tujuan kita adalah kalaupun kita ingin tujuan kita adalah untuk mendapatkan jawaban yang bervariasi. Tapi variasi ini karena memang dia posisi, sikap atau stand-nya dia itu memang berbeda terkait dengan isu atau hal tertentu. Bukan karena perbedaan persepsi itu. Baik. Oh, sorry. Ya. Constructing effective question is an art, tadi yang saya bilang. Ini seni sebetulnya. Sebetulnya semua orang bisa kok. Tapi tergantung ya, kayak kita suruh ngelukis gitu ya. Semua orang bisa ngelukis, bisa. Gambar orang bisa. Mau gambarnya orang kelihatan detail, cakep dan sebagainya, atau cuman lidik doang, itu orang gitu. Nah, sama gitu. Ya, makanya kan kalau Bapak Ibu lihat ada meme-meme itu kan gitu ya, proposal itu halus banget, nanti pas pengerjaan itu sudah mulai terus nanti ujung-ujungnya gambarnya udah jelek kepalanya gitu ya. Karena apa hasilnya udah gitu. Nah, sehingga penting buat kita untuk memahami gitu ya. Gitu ya, is an art in which field experience gitu ya. Jadi memang butuh sentuhan gitu. Makanya buat teman-teman mahasiswa di sini aktiflah mungkin join riset dengan dosen Anda dan sebagainya karena di situ ada kesempatan kita untuk mengasah kemampuan kita dalam menyusun instrumen atau menyusun pertanyaan penelitian atau pertanyaan kuesioner ini gitu. Ya, along with a basic knowledge of linguistic and cognitive psychology play a critical role gitu ya. Tapi bukan berarti yang bisa bikin kuesioner cuma orang psikologi enggak gitu. Tapi setidaknya kenapa ini ada istilah cognitive psychology? Itu maksudnya adalah ketika kita menyusun sebuah kuesioner, pastikan bahwa Anda memahami dari sudut pandang partisipan. Gitu loh. Apa yang ada di pikiran partisipan ketika menjawab pertanyaan Anda? Itu yang harus ada dalam pikiran ketika kita menyusun sebuah instrumen atau pertanyaan-pertanyaan kuesioner, gitu ya. Sehingga poin yang kedua ini, when developing a question, the designer should first of all put himself in the position of a typical or rather the least educated respondent. Gitu. Kalau bisa, gitu ya, pikirkan pada responden yang paling less educated. Kenapa? Maksud saya ini adalah membuat kita untuk keep it short and simple, gitu. Atau keep it short and stupid. Gitu. Ya, pertanyaannya itu yang sederhana. Pertanyaan yang orang yang itu bisa menjawab dengan mudah. Gitu. Nggak usah menggunakan bahasa yang terlalu daki itu kalau bahasa Jawa apa ya? Terlalu langitan gitu ya, gitu. Atau bahasa fikinisasi katakan gitu. Atau bahasa anak jaksel lah gitu ya. Gitu. Nah ini hati-hati nih gitu loh, karena gitu, belum tentu responden kita, partisipan kita memiliki persepsi atau pemahaman yang
bagus juga gitu. The mode of interview must also be taken into account when designing questionnaire. Artinya bayangkan ya tadi ketika Anda seperti sedang berinteraksi atau bertanya dengan responden kita. Satu, apakah dia paham? Dua, apakah akan ada variabilitas jawaban atau tidak? Ya, kalau kita tanya apakah Anda cantik atau ganteng, pasti semua akan bilang iya. Berarti kan nggak ada variabilitasnya. Gitu. Nah, ini harus hati-hati, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, ini adalah kriteria ketika kita ya prinsipnya adalah kita akan mendapatkan kuesioner yang valid dan reliable, gitu ya. Ya, valid itu artinya memang mengukur apa yang mau kita ukur, reliable itu artinya konsisten, acep, gitu ya, gitu. Ya, kalau yang gambar yang pertama, yang ini, gitu ya, ini valid, tapi tidak reliable, gitu. Ya, gitu. Yang ini, gitu ya, ini tidak apa, ini reliable tapi tidak valid, gitu. Ya, yang ini, gitu ya, ini eh, bisa jadi valid tapi tidak reliable karena nggak acep. Gitu. Yang ini tidak valid dan tidak reliable. Gitu. Nah, yang gitu. Ini kursornya saya kelihatan yang warna hijau ya. Gitu. Ya. Dan yang inilah yang dikatakan valid dan reliable. Gitu. Nah, ini yang kita cari. Gitu. Nah, apa kriteria sebuah instrumen yang dikatakan valid? Gitu ya. Nah, ini pendekatan yang cukup baru yang kita gunakan yang namanya Unified Validity Approach. Gitu ya. Setidaknya gitu, validitas ini yang perlu kita mungkin samakan persepsi bahwa validitas itu tidak hanya sekadar hitungan. Validitas ini pendekatan Unified Validity Approach ya. Validitas itu adalah sekumpulan bukti. Gitu. Artinya apa? Semakin banyak bukti validitas yang kita kumpulkan, semakin bagus validitasnya. Gitu. Jadi kita nggak cukup ngomong bahwa oh dia valid karena alfa krombanya sekian, gitu. Nggak cukup. Gitu. Atau internal konsistensinya sekian, atau fit dengan model CFA-nya katakan, nggak cukup. Itu bukan satu-satunya dikatakan sebagai sebuah valid. Ada evidence based on the test content, itu artinya apakah memang tesnya atau instrumen yang kita buat itu sesuai dengan apa yang mau kita ukur, gitu ya. Evidence based on the response process, bagaimana kita menjelaskan subjek memberikan responnya, gitu ya. Evidence based on internal structure, ini yang melibatkan pengukuran, biasanya menggunakan analisis faktor, ya, atau internal konsistensi dan sebagainya, gitu ya. Evidence based on the relation to other variable, ketika itu dihubungkan dengan variabel yang lain, contoh katakan umpamanya tentang apa ya, yang paling umum aja deh gitu. Saya sering contohkan umpamanya tes TPA gitu ya dengan IPK. Gitu. Apakah memang tes TPA itu valid mengukur apa apa apakah mereka memang punya 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 apa apakah namanya gini TPA dengan prestasi katakan gitu. Kalau ini korelasinya positif gitu ya. Berarti kan memang bahwa TPA ini valid untuk memprediksi ke prestasi si siswa tersebut katakan gitu. Nah, ini berarti dikatakan TPA itu valid gitu. Ya. Lalu juga evidence based on the consequences of testingnya gitu. Bagaimana ini juga apakah memang nanti dari instrumen ini gitu ya dilihat mampu memprediksi atau tidak katakan gitu. Ya, nah ini semakin banyak bukti ini yang kita kumpulkan, semakin kuat kita mengatakan bahwa instrumen yang kita buat ini valid gitu. Oke. Oops. Iya,
Bagaimana kriteria pertanyaan yang efektif? Yang pertama adalah brief, gitu ya. Lalu tujuannya jelas, gitu ya. Simple, gitu ya. Singkat, padat, jelas, dan spesifik. Cara sederhana itu. Gitu. Singkat, gitu ya. Singkat ini bukan berarti pendek, cuma sekedar pendek, gitu ya. Ya, tapi juga setidaknya memastikan ini untuk meminimalisir bias, gitu. Dan potensi ketika kita menggunakan pertanyaan yang terlalu panjang itu ada potensi bias. Ya, setidaknya ini ada rule of thumb yang bahwa setidaknya itu 20 kata, gitu ya, atau tidak lebih dari 3 koma dalam satu pertanyaan, gitu. Nah, ini penting, gitu. Lalu juga bagaimana memastikan ini sesuai dengan konteks dan tujuan dari survei itu sendiri, gitu. Jadi pastikan bahwa ini sesuai dengan tujuan dari surveinya, gitu. Lalu berikutnya objektif. Nah, ini kita harus pastikan bahwa kita menjaga netralitas. Kita harus punya tujuan yang jelas. Pertanyaan kita ini mau apa nih? Ya. Beberapa yang kita lihat adalah hindari pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Ya. Apakah Anda setuju kenaikan BBM? Mana ada orang di muka bumi ini setuju BBM naik, gitu. Ya, gitu. Jadi ya sudah, jangan ditanyakan yang seperti itu, gitu. Ya, gitu. Terus avoid loaded question, gitu. Hindari pertanyaan yang ada muatan sendiri atau bobotnya beda sendiri, lebih kuat, gitu ya. Gitu. Dimana ketika dia menanyakan itu sudah yang lain akan nggak ada gunanya ditanyakan, gitu. Ya, be wary of built-in assumption. Jangan hati-hati dengan, gitu ya, asumsi yang sudah dibawa atau digunakan oleh si partisipan. Jadi kita harus pahami betul kondisi partisipan kita apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang ada di dalam pikiran si partisipan itu. Gitu. Berikutnya kriteria pertanyaan pertama, gitu ya, bahasa yang kita gunakan, gitu ya, terminologinya itu sekali lagi keep it short and stupid or simple, gitu ya. Jadi betul-betul sederhana, gitu ya, nggak terlalu jelimet, gitu. Ya, kita kita betul-betul ingin menstimulasi, mengajak orang menjawab pertanyaan yang itu posisinya dia seperti apa, gitu. Jangan diajak kayak malah kayak disuruh dites matematika atau diuji ujian kompre, gitu ya, gitu. Karena ini kita ingin menanyakan persepsi dia atau tanyakan sikap dia atau ditanyakan tentang, ya, menanyakan sesuatu yang kaitannya dengan penelitian Anda, gitu. Bukan Anda sedang ngetes partisipan penelitian Anda, gitu. Jadi jangan buka bahasa-bahasa yang terlalu jelimet, gitu ya. Use word and expression that are simple, direct, and familiar to all respondents. Avoid technical jargons or concepts that are common only to those with specific and specialized training. Jadi hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja, kecuali memang partisipan atau responden Anda spesifik, gitu ya. Lalu adopt the same definition throughout the form, gitu ya, dengan definisi yang sama, memiliki persepsi dan penjelasan yang sama, gitu ya. Avoid negative or double negative expression, gitu. Hindari penggunaan istilah yang negatif atau bahkan double negatif, gitu. Ini kalau di psikologi ini ditekankan betul nih, gitu. Saya tidak pernah tidak suka seseorang, kan bingung. Tidak pernah tidak suka, itu kan 2 kali tidak, gitu. Ini tidak yang mana nih, gitu. Nah, ini hati-hati, gitu. Itu karena tadi akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda, gitu. Ini yang akan jadinya misleading nanti, gitu ya. Spesifik, mengajukan pertanyaan presisi untuk apa yang diukur, gitu ya. Pastikan satu pertanyaan atau pertanyaan itu mengukur satu hal saja, gitu ya. Mengukur satu objek, gitu. Ya. Apakah Anda setuju dengan PHK dan pengurangan gaji? Ini kan 2 hal. Gitu. Ya, tanyakan tentang PHK dulu, baru tanyakan tentang pengurangan gaji. Gitu. Ya. Lalu, gitu ya, hindari desain survei yang terlalu umum atau terlalu kompleks dan ambigu. Gitu. Nah, inilah pentingnya untuk kita review bersama
kuesioner itu. Gitu. Ya. Terus satu lagi saya menyarankan untuk menggunakan ini sudah juga kita mulai gunakan di psikologi attention checking gitu. Ya. Karena itu tadi seringkali peserta partisipan itu kan jawab ngawur. Dijawab setuju semua. Atau gitu ya, jawabnya di model S gini atau I atau K gitu ya, di model di varian gitu. Nah, gitu. Saya biasanya menyisipkan satu pertanyaan, gitu ya. Pertanyaannya seperti ini contohnya. Gitu ya. Apabila Anda membaca butir ini, membaca pernyataan ini, maka Anda akan menjawab setuju. Gitu. Kalau dia jawab setuju, berarti kan dia baca per item. Gitu. Tapi kalau itu, ya, tapi itu tergantung ya. Mamanya itu kalau memang atau gini, mamanya pertanyaannya sesuatu yang positif saja semua gitu, maka Anda bisa bilang tidak atau tidak setuju gitu ya. Atau kalau pertanyaannya negatif semua gitu atau unfavorable semua, maka Anda bisa sebaliknya gitu. Hanya untuk memastikan bahwa memang dia baca item per item atau tidak gitu. Oke. Bapak Rio mohon izin mengingatkan waktunya tinggal 3 menit lagi ya Bapak. Oke, baik. Saya Ya, akan ekspreskan nanti lagi. lanjut sesi tanya jawab. Ya, baik. Baik. Lalu berikutnya ini ada penskalaan gitu ya. Ini salah satu sampel skala saja. Likert ini yang umum kita gunakan, yang umum digunakan, terutama tadi untuk jenis pertanyaan atau pernyataan yang mengukur sikap, gitu ya. Yang dikenal dengan ini ada summated rating gitu. Jadi memang kita mengumpulkan atau menjumlahkan mentotal semua respon yang diberikan gitu. Tapi ini nanti ada juga perdebatan sebetulnya tentang bagaimana men-skor atau memperlakukan skor dari Likert. Tapi itu nantilah gitu ya. Karena kalau 3 menit nggak cukup buat menjelaskan perdebatan itu gitu ya. Tapi prinsipnya adalah prosedur untuk meletakkan alternatif jawaban di sepanjang kontinum kuantitatif, gitu ya. Artinya, gitu ya, responden partisipan diberikan alternatif jawaban, gitu ya, yang itu bersifat kontinum, di mana sikap dia terhadap pernyataan yang kita berikan, gitu ya. Nah, item dalam Likert ini ada 2 sifatnya. Yang pertama adalah favorable, yaitu mengarah kepada konstruknya atau positif terhadap konstruknya, atau unfavorable, gitu ya. Yang itu negatif atau menjauh dari konstruk tersebut atau berlawanannya gitu. Tapi gitu ya, berlawanan ini bukan serta-merta hanya mengatakan menambah kata tidak gitu ya. Saya selalu mengajarkan ke mahasiswa saya bahwa gitu ya, unfavorable dari hitam itu apa? Tentunya bukan tidak hitam kan, putih gitu. Ya sehingga pikirkan itu. Jadi membuat unfavorable tidak hanya sekedar menambahkan kata tidak gitu. Tapi apa? Konsep yang sebaliknya itu apa? Gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Gitu. Nah, penskalaan Likert itu sendiri ada 2 bentuk sebetulnya, yaitu 2 arah, 2 kontinum, bipolar sifatnya, gitu ya. Ini puas tidak puas dan sebagainya, gitu. Atau bisa juga satu arah, gitu. Tinggi rendah, gitu ya. Bergerak low level ke high level, gitu ya. Not knowledgeable at all, slightly knowledgeable, and so on and so forth. Gitu. Ini kan gradasi, ada gradasi lah prinsipnya, gitu. Oke. Nah ini contoh-contoh bentuk kalau kita bicara tentang persetujuan atau ketidaksetujuan itu ada strongly agree, moderately, and so on and so forth, gitu ya. Importance, gitu ya, seberapa penting, lalu kualitas, gitu ya, kesesuaian dan juga kepuasan. Nah ini contoh alternatif kategori respon di skala Likert, gitu. Nah, ini beberapa tantangan gitu ya. Yang pertama adalah berapa panjang survei ini gitu ya. Contoh katakan gitu, kalau saya kasihlah waktu dia itu ngisi maksimal itu 10 menit lah gitu. Ya. Jangan lebih dari ya mentok lagi 15 menit. Jangan lebih dari 15 menit, apalagi 30 menit. Ini bukan tes SBMPTN atau apa gitu. Bayangkan karena orang kerjaannya banyak gitu loh. Gitu. Kalau disuruh ngisi kuesioner 30 menit pasti nggak akan keisi. Atau ngisinya pasti ngawur gitu ya. Tapi juga bukan berarti terus terlalu singkat gitu. Ya. Nah, kalau saya kadang bisa jadi
Ketika memang, tapi masalahnya variabelnya banyak, pertanyaannya banyak, ya dipecah 2 tahap. Tahap pertama, setelah itu tahap berikutnya, gitu. Dan ini juga kita bisa melihat keseriusan dia dalam menjawab ini seperti apa, gitu. Time constraint berapa lama waktu tadi sudah saya jelaskan. Complexity of subject, gitu ya. Kompleksitas dari apa yang mau kita tanyakan, gitu ya. Gitu. Kalau bisa jaga betul sederhana pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya, yang rumit, yang sederhana, komposisinya itu dimainkan, gitu ya. Jangan semua pertanyaan panjang semua, gitu ya. Karena itu buat responden akan exhaustive, gitu ya. Dan ini yang paling menantang adalah partisipan interest. Dalam hal ini adalah motivasi partisipan dalam menjawab pertanyaan, gitu. Ini penting, gitu ya. Gitu. Karena kita akan sia-sia kalau, gitu ya, interestnya dia sangat rendah sekali. Sehingga ini, gitu ya, satu, pastikan bahwa kita jamin kerahasiaannya sehingga dia firm dalam mengisi ini, tidak ada ancaman dan sebagainya. Gitu ya. Kalau perlu kita buatkan informed consent, gitu ya, kerahasiaannya dan sebagainya, gitu. Atau instruksi yang diberikan tidak jelas, gitu ya. Pertanyaannya tidak sesuai, tidak menggambarkan karakteristik populasi yang kita teliti, gitu ya. Atau terdapat pihak-pihak lainnya mempengaruhi partisipan dalam menjawab pertanyaan ini, gitu. Disuruh oleh atasannya atau disuruh oleh temannya dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana respon yang kita dapatkan. Nah, kalau partisipannya tidak jujur, gitu ya, maka ya data kita akan menjadi sia-sia, gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Semoga kita bisa diskusi setelah ini. Baik, terima kasih Bapak Aryo. Eh, Mungkin buat teman-teman ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini bisa dipersilakan. Untuk pertanyaan bisa kita tampung dulu atau ada pertanyaan langsung dijawab nih Pak Aryo? Boleh, yang enak yang mana saja di. Oke, baik. Kita tunggu beberapa pertanyaan nanti dari teman-teman. Oh ya, Pak Aryo, sebelumnya saya sebenarnya nih tertarik sekali ya Pak materi kita hari ini karena jujur aja nih saya belum pernah bikin kuesioner buat penelitian atau apa karena saya kan keuangan ya Pak, kita datanya kan kuantitatif nih. Nah kalau kualitatif saya memang belum pernah nih, makanya infonya menarik sekali. Terus paling ini sih Pak Aryo yang mau saya tanyakan nih, kan kadang kita dosen dapat bimbingan, saya nih Pak ya khususnya kan dapat bimbingan dia konsentrasinya SDM. Nah kalau konsentrasi SDM itu kan biasanya dia datanya kualitatif ya Pak. Nah, datanya kualitatif itu gimana sih Pak cara yang tepat buat kita tahu kalau pertanyaan yang dibuat ini, pertanyaan untuk kuesioner ini udah sesuai gitu dengan indikatornya. Itu ada nggak Pak caranya untuk mengetahui kalau oh ya ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah sesuai nih dengan indikatornya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sih pertanyaan pribadi dari saya Pak, karena saya belum paham banget dengan kuesioner. Yang kedua itu ada nggak sih Pak minimal kalau membuat suatu pertanyaan untuk indikator itu ada minimalnya nggak? Misalkan setiap indikator itu minimal pertanyaannya 2 gitu atau 5 gitu. Nah itu ada nggak Pak minimalnya? Nah itu sih Pak kalau dari saya Pak. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, bagaimana kita memastikan bahwa pertanyaan itu sesuai dengan indikator atau konsep yang kita mau ukur. Itu yang pertama ya. Saya jawab yang pertama dulu. Bahwa satu tadi alurnya adalah konsepnya dulu kita harus firm, gitu ya. Lalu pahami juga operasionalisasi dari konsep tersebut. Biasanya dapat dari mana tadi? Apakah ini dimensi-dimensinya apa saja, penjelasan dari dimensi itu apa saja, gitu ya. Nah nanti dari dimensi itu, gitu ya, kita tarik kata kuncinya apa. Kalau saya tadi contohkan kan gini, sorry. Nah seperti ini tadi kan, gitu ya. Setidaknya employability ini ada 5 dimensi. Nah, 5 dimensi ini gitu ya. Nah, contoh kita ambil adalah work and life experience. Di sini definisinya penjelasan dari definisi dari
work and life experience itu adalah kepemilikan pengalaman kerja yang relevan dan keterampilan mahasiswa untuk mengartikulasi pengalaman tersebut. Artinya, gitu ya, ketika orang ini aspek dimensi work and life experience-nya employability dilihat dari dimensi ini, artinya kan orang semakin memiliki employabilitas yang bagus ketika dia punya pengalaman kerja dan juga bisa memaknai dari pengalaman kerja tersebut. Nah, dua inilah yang akhirnya kita terjemahkan menjadi indikatornya itu tadi. Indikator ini yang kita terjemahkan ke dalam butirnya tadi. Gitu. Sehingga, gitu ya, makanya di kami itu ini butir ini tabel ini itu kita jabari nih, gitu. Dimensinya apa, definisinya apa, butirnya mana saja, lalu butirnya apa saja. Dari situ kita akan lihat apakah memang butir ini relevan nggak dengan definisi operasionalnya. Dibalikin lagi, relevan nggak dengan konseptualnya dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Jadi pahami definisi operasionalnya, definisi konseptualnya, lalu tangkap kata kunci yang ada di dalam definisi tersebut, gitu ya. Lalu kata kunci itulah yang kita terjemahkan ke dalam indikator. Dalam praktek sehari-harinya seperti apa? Contoh gini, keterampilan mahasiswa untuk mengartikulasikan pengalaman. Mengartikulasikan ini gimana? Oh, bahasa sederhananya adalah saya bisa memaknai pengalaman yang saya dapatkan dari magang atau dari kesempatan bekerja dan sebagainya. Nah, itu contohnya seperti itu. Gitu. Oke, lalu berikutnya kriteria pertanyaan berapa banyak satu Iya. indikator atau satu konsep atau satu dimensi itu digali gitu ya. Itu tidak ada rule of thumb-nya yang ya, tapi saya mencoba untuk mengkaitkannya dalam konteks mungkin ketika kita menggunakan analisis faktor. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan nanti uji validitasnya atau analisis datanya menggunakan analisis faktor, gitu ya. Setidaknya, gitu ya. Kalau menurut aturan CFA, saya dikoreksi saja ya, itu mungkin saya gitu. Tapi yang saya pahami untuk CFA itu setidaknya satu laten variabel ini, gitu ya, itu setidaknya digali atau ditanyakan melalui dua observe variabel. Jadi setidaknya dua pertanyaan, dua atau tiga. Gitu. Sebetulnya minimal 3 harusnya. Karena kalau 2 itu terlalu kecil sebetulnya. Gitu. Jadi itu, jadi kriterianya itu gitu. Itu sih kira-kira. Baik, Pak Rio, terima kasih. Ye. Buat teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan, boleh tulis di kolom chat atau langsung raise hand boleh. Oh, ini ada nih Pak Muhammad Rafi. Oke, silakan Mas Iya, Raffi. silakan Muhammad Rafi. Oke, baik. Nah, sebelumnya mohon izin bertanya. Untuk pembuatan kuesioner disebutkan harus interest ya, menarik. Itu gimana sih Pak caranya biar kita bisa membuat para responden itu serius gitu dalam atau tertarik untuk mengisi kuesioner yang kita buat gitu Pak. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Yang pertama adalah pastikan bahwa partisipan yang Anda pilih itu memang orang yang relevan menjawab pertanyaan penelitian Anda. Gitu. Contoh ya, tentang saya boleh tentang EV yang lagi saya lihat jalanin sekarang nih, penelitian tentang electronic vehicle. Saya nyasar kemana? Gitu. Ke satu komunitas mobil. Karena mereka kan selalu ngomong tentang fenomena EV dan sebagainya gitu. Saya sasar ke sana tuh. Lalu bisa juga disasar ke mereka-mereka yang memang punya potensi menggunakan EV. Gitu. Ya, sehingga mereka punya interest nih. Saya ingin menyampaikan sikap atau posisi saya terkait dengan EV nih, karena saya memiliki interest di situ. Ya. Atau katakan ya memang yang punya kepentingan gitu, terutama kepentingan terhadap hasil penelitian Anda. Gitu.
seringkali gitu ya, orang akan menjadi apatis dengan penelitian ketika aku ini ditakoi, ditanyain terus tapi nggak pernah dikasih tahu hasilnya seperti apa. Gitu. Ya, itu seringkali terjadi biasanya kalau saya seringkali diminta untuk buat survei ke perusahaan, gitu ya. Survei tentang engagement, survei tentang kepuasan kerja, survei tentang budaya dan sebagainya. Saya pernah pada satu titik, gitu, kalau bahasa Jawanya orang bilang, Mas, SDM ini tekan, takon, Boleh, boleh pinjam casan pun. saya nggak pernah, kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa gitu. Jadi cuma ditanyain survei terus tapi kita nggak dapat hasilnya. Udah, ketika survei ke berapa pasti jawabannya ngawur. Karena nggak ada efeknya buat saya. Gitu. Sehingga bagaimana meningkatkan motivasi, meningkatkan interest? Ya pilihlah partisipan yang relevan dengan pertanyaan penelitian Anda. Gitu. Tadi populasi itu penting. Gitu. Jangan sampai konstruk yang Anda teliti atau populasi yang Anda tuju itu tidak sesuai dengan konstruk yang sedang Anda teliti. Itu kira-kira Mas Raffi? Baik, barangkali teman-teman Muhammad Rafi bagaimana? Silakan tanggapannya. Atau ada mau pertanyaan lagi? Sebenarnya masih ada sih, Bu. Kalau untuk dari pertanyaannya, apakah kita perlu untuk apa ya bahasa untuk dibikin semenarik mungkin atau gimana gitu, atau hanya sekedar dari target audiens kita aja gitu, target responden kita aja yang diperhatikan? Iya, kalau dari sisi pertanyaannya yang perlu kita pertimbangkan adalah satu, ya tadi jumlahnya, length-nya, gitu ya, urutannya, tampilannya, gitu. Kemudahan dalam merespon, menjawab, itu juga akan mempengaruhi interest. Warna, bahkan sampai pada kalau di psikologi itu warna background kuesionernya itu juga mempengaruhi. Kalau kita mau online ya, kalau mau yang offline gitu ya, milih tempat fotokopinya itu juga mempengaruhi. Anda bisa bayangin nggak kalau fotokopi itu agak hitam-hitam dan sebagainya, kita yang ini serius nggak sih gitu. Kertasnya pakai kertas yang tipis banget, itu namanya kredibilitas. Itu juga sangat mempengaruhi orang kesungguhan dia dalam merespon kuesioner kita. Itu namanya kalau di kami istilahnya validitas tampak. Based on validity based on respon proses itu tadi loh. Apakah dia merespon dengan mudah, diberikan kemudahan dalam merespon. Contoh sederhana saja, kalau kita menggunakan online survei, kita udahlah nggak usah pakai yang paper pencil ya, online survei, gitu ya. Ya, kita harus coba gitu. Ini kalau ditanyakan lewat HP, tampilannya kayak apa? Karena apa? Seringkali yang terjadi adalah partisipan itu jawabnya lewat HP. Gitu loh. Sehingga betul-betul kita harus hitung, kira-kira mudah dibaca nggak? Jangan sampai orang bolak-balik scroll atas, scroll bawah, scroll atas, malas orangnya udah jawabnya. Gitu. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan yang seperti itu. Gitu kira-kira Mas Raffi. Oke, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Boleh tanya nggak? Monggo, Bu Amanda. Ya, Bu Amanda, silakan Bu Amanda. Soalnya dari terima materinya udah ngempet pengen nanyain dari pagi. Dek, itu loh yang biasanya tadi kan mengenai ketertarikan menjawab. Kadang-kadang kan entah pertanyaannya gimana itu jawabnya tuh tengah kabeh gitu loh, netral. Itu gimana ya cara menyiasati? Apa boleh dihilangkan tuh yang apa pilihan tengah gitu Ya, supaya cuma 4 kan berarti terpaksa entah kanan entah kiri gitu tuh. ya. Memang Soalnya mau ini Likert 5 ada mau semantik 7 ya kan begitu ada tengahnya juga gitu kan. betul. Memang ada sedikit perdebatan tentang apakah kita memang perlu menyediakan atau menyajikan respon tengah atau tidak gitu. Kalau memang ini, kalau saya pribadi pendapat saya adalah it depend on the purpose sama konsep dari penelitian yang kita teliti gitu ya. Kalau memang konsep penelitiannya itu sesuatu yang memungkinkan orang untuk dia main aman gitu. Biasanya konsep-konsep yang terlalu
sensitif gitu ya, gitu ya. Maka dia akan kecenderungannya adalah mengambil nilai tengah semua gitu ya. Maka nilai tengah itu mending kita hilangkan saja. Contoh gitu, evaluasi tentang kepuasan karyawan gitu ya, atau evaluasi tentang implementasi budaya di sebuah perusahaan katakan gitu ya. Itu kan tentang menilai diri saya, apakah saya sudah mencerminkan nilai budaya atau belum gitu ya gitu. Kalau memang itu terlalu beresiko, hapuskan aja nilai tengah gitu. Tapi kalau memang nilai tengah ini memang memberi makna bahwa saya tidak bersikap terhadap apa yang ditanyakan gitu ya, maka nilai tengah dimunculkan tidak masalah sebetulnya. Jadi itu sangat bukan berarti bahwa sebaiknya ada atau tidak ada, itu sangat kontekstual. Tergantung pada tujuan penelitian kita apa dan konsep yang kita gali apa. Seberapa memungkinkan orang untuk memunculkan social desirability gitu. Gitu ya. Nah, social desirability ini kan kecenderungan orang untuk menjawab berdasarkan norma sosial yang berlaku. Nah, ketika ini biasanya orang yang nggak mau ambil risiko itu main nilai tengah, gitu. Atau karena sungkan akhirnya jawab setuju semua, gitu. Nah, itu ketika memang skala saya jujur Ibu kalau sudah kadang social desirability-nya terlalu tinggi dan sebagainya, saya tidak menggunakan model Likert, gitu. Saya pakai model yang lain, contohnya pakai situational judgment test, gitu. Jadi di model kayak ada situasi gitu ya, atau ada satu terus nanti dia nilai sikap perilaku apa yang dia munculkan, A atau B, kayak gitu langsung, gitu. Itu lagi. Jadi kita buat penskala yang bersifatnya situasional dan respon perilaku yang itu ada gradasinya juga sebetulnya, gitu. Tapi tidak memunculkan nilai tengah di situ, gitu. Itu kayaknya banyak digunakan di itu ya, psikotes zaman sekarang ya? Ya, gitu. Oh iya, iya. Gitu. Karena pada satu titik kami seringkali mendapati respon Likert itu too good to be true. Gitu. Benar-benar. Ya, karena kecenderungan orang untuk, nah makanya tadi saya bilang setidaknya untuk melihat apakah dia memang jawab benar-benar atau enggak, itu kita pakai attention checking itu tadi. Begitu kira-kira. Sun. Ye, sami-sami Bu Amanda. Baik. Bu Amanda sudah Ibu. Biasanya Bu Amanda kalau kasih pertanyaan, oh ini harus lama jawabnya, belum puas sama Bu Amanda. Baik. Terima kasih Bu Tahuan Amanda. deh jadinya. Jangan buka rahasia dong, An. Baik, lanjut ya Bu Amanda. Ini ada lagi nih Pak Aryo, pertanyaan dari Bapak Rifki Mohtar, sudah resen. Silakan Bapak Rifki. Monggo boleh langsung pertanyaannya. Mahasiswa S2 ini. Selamat datang Pak Rifki. Selamat sore Pak Rifki. Ye. Bapak, saya mau baru memulai penelitian itu ya sejak ikut S2 ini Pak. Siap. Baru Pak. Dan sudah mencoba berdasarkan tugas-tugas di kampus dan penyusunan tugas akhir itu 2 kali Pak. Nah ini baru mau menyusun yang ketiga untuk tesis. Saya ada sedikit mengalami kesulitan Pak pada saat membuat simplifikasi pada pertanyaan dari materi yang agak kompleks Pak. Mungkin Bapak bisa memberi masukan trip atau cara gitu Pak. Tadi kan saya melihat dari BOS itu Pak ya, memang dia harus simple ya, brief, terus kemudian objektif, ada simple di situ Pak. Memang itu yang kita inginkan supaya spreading yang di question yang kita sebarkan itu di kantor saya itu bisa mudah dipahami dan mereka menjawab sesuai dengan tujuan dari pertanyaan itu Pak. Tapi membuat simplifikasi kata-kata itu supaya tidak terlalu panjang itu masih sulit Pak saya Pak. Mungkin itu bisa mendapat pencerahan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bapak boleh diskusi dulu nggak nih konsep atau yang Bapak teliti apa dan mungkin yang menurut Bapak itu paling kompleks apa gitu. Yang itu menurut Bapak menantang untuk disimplifikasi. Iya Pak, di dalam materi saya Pak yang masih
belum banyak dipahami oleh karyawan di kantor saya, kebetulan ASN Pak di kementerian, itu masalah knowledge management Pak. Oke. Itu knowledge management Pak. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, apakah knowledge management itu sudah mereka rasakan ada, atau apakah pimpinan bisa mengarahkan ke arah sana, karena belum tune in Pak. Saya coba beberapa kuesioner kepada beberapa teman untuk ngetes itu yang knowledge management yang masih susah dipahami Pak oleh mereka Pak. Jadi saya terpaksa menulis agak panjang Pak. Kalau yang lain mereka udah bisa Pak. Makasih. Oke. Kira-kira Bapak ingin kita diskusi ya Pak ya. Kira-kira Bapak Baik. ingin knowledge management itu yang mau diukur apanya dari knowledge management ini Pak? Ya baik Pak. Yang pertama, apakah dirasakan oleh karyawan itu ada knowledge management dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Itu yang pertama. Oke. Yang Oke. kedua Pak, ada 3 Pak yang paling utama Pak. Yang kedua itu, apakah mereka merasakan bahwa pimpinannya mengguidance mereka untuk bisa melaksanakan knowledge management itu. Dan yang Oke. ketiga, apakah mereka merasakan manfaatnya dari melaksanakan knowledge management di lingkungan unit kerja mereka. Yang ketiga ini paling susah Pak, gitu, karena mereka belum merasakan gitu menurut mereka Pak. Ya, ya. Oke, saya bisa tangkap. Jadi begini, yang Makasih. ketiga itu akan bisa dijawab ketika dia bisa menjawab yang pertama dulu, Pak. Siap. Ya kan? Gitu. Nah, kita harus coba gini dulu. Oke, kita coba definisikan knowledge management ini apa sih gitu ya. Contoh ini saya bisa dikoreksi aja ya gitu ya. Siap. Makanya knowledge management ini kan bicara tentang bagaimana kita aduh kok saya jadi lupa ya. Intinya kalau pakai konsepnya Nonaka itu kan bahwa yang instrumental knowledge itu bisa dimaknai oleh banyak orang atau apa ya, saya lupa istilahnya ya, tapi salah satunya pakai Nonaka itu ya gitu. Nah, intinya gini Pak, kita bisa Bapak bisa mencek gitu ya, praktek-praktek knowledge management yang ada di sana itu seperti apa. Contoh, diidentifikasi aja secara kebijakan gitu ya. ASN itu knowledge management ini apa saja? Contoh gitu. Mamanya apakah ini kalau kayak gitu berarti sifatnya lebih kepada faktual ya gitu ya. Iya Pak. Mamanya berapa banyak seberapa sering kita mengadakan knowledge sharing gitu ya. Yes. Atau berbagi Salah satu, pengalaman Pak. atau di tempat kerja kita gitu. Itu bisa dengan frekuensi katakan. Gitu ya. Jadi maksud saya di sini kita bisa mencoba untuk menarik pada praktek-praktek keseharian knowledge management itu seperti apa. Nah, itu yang kita coba untuk evaluasikan. Gitu. Nah, bisa juga gitu ya. Kita menanyakan itu dari ya itu kan berarti kan ada 3 dimensi itu tadi gitu. Dimensi praktek, dimensi dengan atasan, dengan dimensi manfaat katakan. Iya Pak. Nah, tadi yang praktek maka kita terjemahkan dulu gitu. Selama ini praktek-praktek yang ada di perusahaan, di instansi, di tempat Bapak bekerja itu sebetulnya seperti apa saja gitu. Apa yang menurut Bapak itu bisa dikatakan bagian dari knowledge management? Gitu. Tadi umpamanya sharing session, apalagi lalu apa aja sih biasanya selain sharing session, coaching. Kalau coaching itu kan dimensi yang kedua nih harusnya nih gitu ya. Nah, tapi setidaknya itu tadi praktek-praktek itulah yang nanti kita tanyakan langsung Pak. Nah, itu yang maksud saya mensimpelkannya dengan supaya orang langsung bisa memaknai, oh ini toh yang dimaksud knowledge management ini. Oh, praktek-praktek ini toh gitu. Kalau seperti ini, responnya seperti ini gitu. Nah, termasuk juga tadi yang atasan juga seperti itu. Sebetulnya dalam konteks knowledge management itu apa sih yang diharapkan dari atasan itu? Nah, ini yang kita terjemahkan, apakah atasan itu sudah melakukan itu atau belum kan? Gitu. Nah, ini kita breakdown lagi ke dalam butir-butir tadi. Lalu, gitu, dampak selama ini knowledge management itu apa sih? Satu, gitu ya, umpamanya tentang produktivitas, itu. Lalu tentang pengembangan diri, tentang apa dan sebagainya. Nah, ini kan bagian dari evaluasi. Nah, itu yang bisa kita juga tanyakan. Apakah memang praktek yang di atas itu membuat saya lebih produktif, lebih bisa berkembang, dan sebagainya. Jadi, maksud saya, Bapak,
dipahami dulu operasionalisasi dari masing-masing dimensi itu tadi, tangkap kata kuncinya, gitu ya. Lalu dalam praktek kesehariannya kata kuncinya ini seperti apa tadi. Jadi yaitu tadi umumnya, oh kalau knowledge management itu knowledge sharing, terus coaching, terus apa dan sebagainya. Nah itu yang atau buat buku atau presentasi ilmiah dan sebagainya. Nah itu yang kita tanyakan apakah memang selama ini itu sudah jalan, sudah ada atau belum, dan seberapa efektif itu. Nah itu nanti kan bisa dievaluasi di situ. Mungkin seperti itu Bapak kira-kira. Dek, Siap, Pak. operasionalisasinya itu indikator yang tadi di tabel operasional bukan sih ya? Iya, betul. Gitu. Benar ya? Jadi ini tadi kan ini kan contoh-contoh ini kan ada kemampuan mengelola diri, komunikasi apa afek dalam hal afektif, terus ketekunan dan sebagainya. Nah, ini yang kita nanti kita terjemahkan ke dalam butir-butirnya itu tadi, gitu. Gitu. Oh, berarti Pak Rifki PR-nya bikin tabel definisi operasional dulu ini. Nah, begitu. Siap, siap, Makanya Bu. tadi saya sampaikan, katakan ada 3 tadi gitu ya, praktek, kepemimpin atau pemimpin dan juga apa tadi namanya evaluasinya gitu ya, efektifnya. Nah, Sebenarnya ada 4, Pak. Satu lagi itu adalah apakah si karyawan ini memberikan masukan kepada pimpinan tentang perbaikan dari pola kerja atau cara bekerja mereka terhadap rutinitas mereka itu. Tapi Pak, saya boleh menanyakan ini Pak, berarti cara kita simplifikasi itu Pak, pertama menguatkan operasionalisasi tadi Pak. Yang kedua, kita membuat kata kunci Pak, kata kunci. Dan yang ketiga itu, kalau kita sudah buat kuesioner itu dengan bahasa sehari-hari tempat saya akan menyebar kuesioner itu, yang ketiga itu adalah kekuatan kita menginterpretasikan berdasarkan kata kunci itu ya Pak, untuk bisa masuk menjawab dari konsep utama kita ya Pak. Mungkin begitu ya Pak. ya mungkin yang perlu saya di sini bukan membuat kata kunci, tapi menangkap kata kunci dari definisi operasionalnya itu tadi, Pak. Gitu. Iya Pak, karena kan yang definisi operasionalnya itu dengan bahasa kita secara ilmiah ini tidak akan bisa dipahami secara langsung oleh si penjawab kuesioner Pak. Betul. Artinya kan menemukan dan menangkap kata kunci itu akan memperkuat kita untuk interpretasi dari jawaban mereka itu pada saat kita akan membuat kesimpulan atau rekomendasi dan sebagainya, begitu ya Pak? Jadi prinsipnya adalah definisi konseptual kita turunkan operasionalisasinya seperti apa dalam definisi operasional. Di definisi operasional itu kita tangkap kata kuncinya apa. Biasanya definisi operasional itu akan jelas, sangat kelihatan di teori, di penjelasan tentang konsep itu sendiri gitu. Nah, dari situ gitu ya, kita tangkap kata kunci ini. Kata kunci ini ketika diterjemahkan ke dalam keseharian kita itu bentuknya seperti apa gitu. Nah, itulah yang nanti kita terjemahkan menjadi sebuah butir dari pertanyaan itu tadi. Siap Pak, terima kasih Pak. Oh iya Bu Amanda juga terima kasih. Saya ada seminar seperti ini sangat membantu dan sangat dibutuhkan. Terima kasih. Sami-sami. Baik, terima kasih Bapak Raffi tadi ya, Bapak Mohtar. Baik, ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa buka satu pertanyaan lagi ya, Pak Aryo. Ya, monggo. Ya, monggo, barangkali teman-teman dari dosen atau dari teman-teman mahasiswa bisa kasih pertanyaan lagi. Yuk, yang bimbingan saya sebelum saya omelin bikin penelitiannya salah. Ayo bimbingan. Bimbinganku tak suruh masuk semua ini, tapi berapa cuman? Ayo ini Pak Wadik 2 banyak acara ini, kalau sudah nanti kamu nggak lihat apa dari perilakunya tuh dari tadi terima SMS, terima WhatsApp itu dari tadi.
Anda udah mau ada kegiatan lain, Pak Aryonya. Tanda udah ditunggu Eh, rapat selanjutnya. iya, baik. Atau sudah kita akhiri saja nih pertanyaan terakhir tadi. Gimana? Ada lagi nggak nih teman-teman? Coba sebentar saya cek dulu ya. Kayaknya di kolom chat nih belum ada pertanyaan lagi. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, silakan mau langsung raise hand juga boleh atau chat via chat boleh pertanyaannya. Jadi penanya yang luarnya cuma satu ya, cuma maksudnya tadi kan satu Ana, yang kedua saya. Peserta nanya cuma Pak Rifki ya. Sama Iya, tadi enggak Iqbal ada, tadi. tadi ada Raffi, Raffi. Raffi Raffi ya. dan Ricky. Baik. Atau gimana nih? Bu Amanda mungkin mau ada pertanyaan lagi. Biasanya Bu Amanda pertanyaannya stoknya banyak nih, Bu Amanda. Loh, tadi udah dibilangin kok. Saya nanyanya banyak ya gitu. Ya wes, terakhir deh nih dari saya. Nah, ya baik. Mengenai semantik diferensial tadi yang saya tanyain itu gimana? Apa sih bedanya dengan Likert dan mungkin ada perlakuan atau tujuan berbeda yang mesti kita pelajari untuk menerapkan kedua jenis penskalaan tersebut? Ya, well, sebetulnya semantik diferensial ini adalah penyempurnaan nih dari Likert sebetulnya. Secara ada beberapa persamaan yang mendasar. Persamaannya adalah sama-sama menyajikan respon yang bersifat rating. Gitu. Rating itu artinya ada gradasinya, gitu kan? Gitu. Dan ada penskalaannya, gitu. Ada skala dan ratingsnya, gitu. Cuman yang membedakan adalah kalau Likert itu satu pertanyaan itu cuma ada satu respon doang. Sikap dia terhadap A atau setuju atau tidak setuju dan sebagainya. Gitu. Sedangkan semantik diferensial itu satu pernyataan itu bisa digali dari berbagai macam dimensi. Contoh katakan, ini paling sederhana saja, kita ingin mengevaluasi sebetulnya bagaimana sih sikap Anda terhadap bagaimana pendapat Anda terhadap buah jeruk katakan. Dari sisi rasa, dari sisi harga, dari sisi tampilan, dan dari sisi manfaat. Itu kan bisa langsung ditanyakan. Rasa, manis, kecut, gitu. Jadi ya, enak atau tidak enak. Terus harga, murah, mahal. Gitu ya. Tampilan, menyenangkan, tidak menyenangkan. Gitu. Manfaat, banyak manfaat, tidak ada manfaat. Nah, itu semantik diferensial itu bisa digunakan dengan multidimensi itu tadi, gitu. Dan itu kelebihannya dari semantik diferensial sebetulnya itu. Ketika kita bisa menanyakan satu hal, tapi bisa dilihat dari berbagai macam dimensi, dan itu bisa kita bandingkan. Kalau gitu dibandingkan dengan apel gimana nih? Tentang rasanya, tentang harga, tentang ini dan sebagainya. Itu bisa kita bandingkan. Nanti kita bisa lihat, oh jeruk lebih bagus daripada apel dari sisi harga, tapi tidak dari sisi rasa dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan lewat semantik diferensial. Karena kelebihan dari semantik diferensial itu adalah dia bisa menggunakan multidimensi itu tadi. Ya. Ada dimensi yang bersifat generik, tapi bisa juga dikembangkan oleh masing-masing instrumen, tapi setidaknya evaluasi, terus action, sama satu lagi itu apa ya? Saya kok lupa ya tadi. EPA kok istilahnya gitu. Evaluasi potensi dan activity gitu. Itu kalau menurut si Osgood itu si teoretikus yang mengembangkan semantik diferensial ini sendiri gitu. Tapi intinya adalah kita bisa menyajikan berbagai macam dimensi tergantung dari kebutuhan penelitian kita apa. Itu sih kira-kira Ibu. Gitu. Oke, Sun, terima kasih. Ana, silahkan. Baik, Bu Amanda. Sudah, Bu Amanda. Baik, Pak Aryo, terima kasih. Kita lanjut ke sesi terakhir. Berarti tadi nanti buat penanya, buat dua mahasiswa tadi nanti bisa hubungi admin ya untuk hadiah buat pertanyaannya. Selanjutnya nanti saya serahkan kembali ke MC untuk penyerahan sertifikat buat Bapak Aryo sebagai pembicara kita hari ini. Terima kasih Pak Aryo atas paparannya.
Selanjut saya serahkan langsung ke MC ya, Pak. Bu Amanda izin langsung saya serahkan ke MC. Terima kasih Bu Terima Ana. kasih, Bu. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Bapak, ini selanjutnya penyerahan e-sertifikat untuk Pak Aryo. Terima kasih. Terima kasih Ya. banyak. Di foto dulu nggak? Di foto dulu nggak, Bu? Ya, ayo. Foto dong, foto dong. Ya. 1, 2, 3. Nah, izin stop Sudah. share ya. Baik. Selanjutnya kita ada sesi foto bersama ya. Jadi diharapkan untuk on cam semuanya. Galak bener MC-nya, aduh. Sudah nyala semua? Ambil yang foto ya? Iya. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Dah. Ada 4 ya? Ya, Bu. 4 layar ya? Dah. Oke. Saya tutup ya. Telah sampailah kita di penghujung acara. Saatnya kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Saya Putri Amelia selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deh, Amanda. makasih banyak, Deh. Ya Ye, ampun, terima terima kasih kasih banyak Bu Terima Amanda. kasih, Bapak Pak Aryo. Ari. Ye, Mbak matur Amanda, nuwun. Pamit. Mbak Ana. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Sama. Anton, terima kasih. Teman-teman yang lain, terima kasih. Sama-sama, Bu Amanda. Makasih MC, makasih moderator. Jangan grogi lagi, An. Berarti next harus Ana lagi moderatornya, biar semakin Ya, terbiasa. siap, Bu Amanda. Terima kasih semuanya. Makasih. Baik, boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih semuanya. Absennya sudah kan ya? Jangan belum diisi loh ya. Amel udah ngisi absen belum? Udah. Udah. Yuk diisi absennya. Saya izin dulu ya, Sertifikat Bu. menyusul. Oke, terima kasih semuanya.